Jangan ibu yang memayungi saya, karena kalau ibu yang memayungi ini direkam, saya nggak berani pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala dibersihkan, jangan sampai kepala berkerak kotor. Saya tadi mandi pakai sampo, sampai sekarang masih tercium baunya, harum semerbak, wangi. Jangan sampai sedang sholat gatal. Kalaupun gatal sedang sholat, sekali aja garuknya. Kalau sampai 2-3 kali lebih batal. Sekali gatal lagi garuk, gatal lagi beri obat kurap. Jangan sampai nerima tamu ngobrol garuk kepala. Tapi saya lihat tadi jamaah nggak ada yang menggaruk satupun. Masya Allah. Pas ditanya kok nggak garuk, saya sudah lama gundul Pak Ustaz. Telinga caranya yang bagian ini masuk ke dalam, yang ini bagian luar. Dibasahkan tangannya 3 kali ke dalam. Banyak orang sekarang berwudu ambil air supaya apa? Telinganya bersih. Jangan sampai orangnya cantik, orangnya ganteng, tapi pas dilihat telinganya sarang Spiderman. Ustaz kok ingat Spiderman? Itu ada payung Spiderman. Ada aja benar. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Habis itu apa? Kaki. Cara menyiram kaki, diambil air wudhu, jari kelingking masuk ke jari-jari, supaya air wudhunya masuk. Jangan sampai nyuci kaki kerannya hidup, cuman airnya ditendang-tendang. Banyak saya lihat orang di masjid siram kaki tapi tumitnya nggak kena. Wailun lil ka'ab, celaka tumitnya nggak kena. Disiram kaki sampai mata kaki bersih, kuku kaki dipotong. Jangan sampai kuku kaki panjang, nanti pas sholat di masjid ruku orang ngelihat kuku kaki, pas lihat lu kok ada genderuwo sholat. Fisiknya bersih. Innallaha jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada yang indah. Saya memang nggak ganteng, saya ini hitam, pesek, pendek, tua, tapi saya berusaha untuk bersih. Saya mandi 1 hari 3 kali, sebelum subuh 1 kali, supaya saya sholat khusyuk. Habis itu kalau panas kena ini begini, ini berkeringat, saya udah gerah. Ini rasanya rasa ikan lele ini sekarang. Nah, makin di sebelum zuhur saya mandi lagi. Habis itu malam sebelum maghrib, atau kalau nggak juga bisa karena di perjalanan sebelum tidur malam mandi dulu. Karena kalau tidak mandi saya gerah, kepanasan. Baru tenang. Dibiasakan anak. Tapi saya dulu kata mak saya habis mandi muka saya putih, ada fotonya disimpan. Habis putih, kenapa? Diambil bedak, dikasih air. Saya tanya emak saya, kenapa aku dulu waktu kecil dikasih bedak, dikasih air? Karena kau hitam, kalau nggak aku kasih bedak dikatakan orang kau belum mandi. Begitulah sampai hari ini saya kalau melihat ada anak kecil pakai bedak dikasih air, inilah aku masa kecilku dulu. Untuk ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal dunia, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata desa Tanah Datar ini dipakai oleh panitia FIFA kejuaraan bola dunia. Itu mereka sedang main. Ceramah lanjut, bola lanjut. Saudara, ternyata pemain dunia itu nanti berasal dari Kutai Kartanegara. Amin. Masya Allah. Oh, perempuan pun main bola juga, tapi pakai jilbab.
bola syariah ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua. Yang pertama bersaudara, yang kedua bersodakoh, yang ketiga berzikir, yang keempat berwudu, yang kelima nanti yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak Banyak anunya. sodako. Yang paling dekat nanti dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak solawat. Yang kelima adalah somat. Yang kelima adalah solawat. Solawat burdah. Ada solawat yang lain? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat. Itu namanya sholat tafrijiyah. Ada sholawat nariyah, ada sholawat barzanji, ada sholawat simtud durar. Yang penting sholawat. Saya sholawatnya nggak bisa yang panjang, kasih saya sholawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang terpendek. Itu namanya sholawat efisiensi. Saya sholawatnya suka pakai lagu. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ikuti semua. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Suara saya nggak bisa tinggi begitu Pak Ustadz, yang rendah. Sallallahu wasallam. Bisa tinggi, bisa. Saya nggak bisa pakai nyanyi-nyanyi Pak Ustadz, nggak usah pakai nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak raja pergi memikat. Cakep. Pergi memikat, memakan lupis. Cakep. Kalau sudah lewat pesawat, tanda waktu sudah habis. Belum? Belum. Kita lanjutkan. Lanjut. Saya Pak Ustadz sholawatnya nggak bisa pakai nyanyi-nyanyi Pak Ustadz. Nggak usah pakai nyanyi, sholawat tetap diterima. Tapi sholawat saya sholawatnya Pak Ustadz dalam hati lebih khusyuk. Ya udah sholawat dalam hati. Tapi kalau ibu punya warung, ada orang jualan, ada orang mau beli, ya tetap ditanya, "Bu, berapa beras sekilo?" Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tetap ngomong. Tapi kalau pas lagi kosong, nggak ada waktu, daripada menceritakan aib orang, gimana suami si anu, gimana anak si anu, gimana bini si anu, gimana lagi si anu, lebih bagus banyak-banyak bersolawat. Saya waktu itu suatu pagi saya hitung pakai tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya hitung, saya lihat sholawatnya sudah 500. Amin. Amin. Habis itu datang ibu-ibu, "Ustadz Somad, kasihlah saya amalan Ustadz." Saya bilang, sholawat banyak-banyak. Kalau saya sholawat banyak-banyak, apa yang saya dapat? Man sholla alayya sholatan, siapa yang bersalawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas dia 10 kebaikan. Amin. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan dosa-dosanya 10 kesalahan. Amin.
wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Amin. Maka banyak-banyak bersolawat. Ustaz, selama ini amalannya apa? Amalan saya nggak banyak, amalan saya hanya bersolawat. Pesan mak saya, kau nggak punya anak perempuan, kau nggak punya saudara perempuan, saya anak laki-laki, adik saya laki-laki. Nanti kau kalau merantau nyuci sendiri, nanti pakaiannya kau cuci, habis itu kau bilas pakai air suci supaya nggak campur najis. Nanti waktu membilasnya kau bersolawat. Sampai hari ini kalau saya nyuci pakai solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti kalau kau merantau sekolah, mahal makanan, kau masak sendiri. Kalau kau masak, cuci, buang najis-najisnya, cuci bersih. Mak saya mengajar saya, kalau nyuci ayam 2 kali, kalau nyuci kambing 4 kali. Kenapa gitu, mak? Karena ayam kakinya 2, kalau kambing kakinya 4. Ya kita nggak tahu ya, nanya gitu aja. Nggak pernah saya tanya dalilnya apa. Rupanya baru saya paham. Ayam cukup 2 kali karena dagingnya putih, darahnya nggak banyak. Tapi kalau kambing darahnya banyak, 4 kali sampai bersih. Begitu orang tua mendidik anak. Nanti waktu bilas terakhir kau baca solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti kalau kau batuk, kau ambil bunga kembang semangkuk, habis itu kau ambil selasih, lalu kau letakkan, kau embunkan, kau bacakan solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau anak kau demam, kau ambil air, kau bacakan Al-Fatihah, kau bacakan solawat. Orang tua mengajarkan solawat. Kira-kira bisa diamalkan? Insyaallah. Suami ibu ngamuk-ngamuk, bacakan solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan suaminya baik. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sejak saya bacakan solawat, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah nggak marah lagi, nggak ngamuk lagi. Kenapa? Mati dia Pak Ustadz. Kalaupun mati-matinya insya Allah husnul khotimah. Kita dengan Nabi itu jaraknya dari Kalimantan ke Madinah 9.000 kilometer. Jauh apa dekat? Jauh. Yang nggak percaya ukur sendiri. Jarak kita dengan Nabi 1448 tahun dihitung hijrah. Jauh atau dekat? Jauh. Jarak waktu jauh, jarak tempat jauh, jarak wajah. Nabi itu mancung, kita Nabi itu putih, kita Hitam. nggak usah ngaku. Lalu bagaimana cara kita biar dekat dengan Nabi? Cara kita biar dekat dengan Nabi hanya tinggal satu, bersolawat. Bisa banyak solawat, Bu? Pakai tasbih. Nggak ada tasbih, pakai tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Satu kali genggam 20. Satu lagi. 1 loro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Satu kali genggam 20, satu kali genggam 20. Berapa? 40. Kalau selesai sholat 40 kali 5 wakeh tenan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 hariku bersolawat? Bagus. Kalau tambah lebih baik. Bagaimana kalau hariku setengah bersolawat? Bagus. Kalau kau tambah lebih baik. Bagaimana kalau hariku semuanya solawat? Yukfa laka hammuka wa yughfar laka dzambuka. Kalau kau bersolawat selamanya, maka Allah akan menyenangkan hatimu dan Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Amin. Kalau Allah, mau amin. menyenangkan hati, membahagiakan hati, banyak-banyak bersolawat. Saya Abdul Somad bersaksi bahwa yang di hadapan saya ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Ustaz bersaksi? Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya melihat zohirnya. Mau datang jauh dari rumah. Hari apa ini? Minggu. Hari libur. Padahal ini masanya nonton di rumah nyantai, tapi mereka datang berpanas-panasan. Nggak ada karpet, nggak ada tikar, nggak ada alas, dan nggak ada nasi kotak.
Tapi kabarnya siang ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah. Berikutnya yang ke sampai berapa ini Pak Ustadz? Ya sampai jamaahnya angkat tangan. Cukup Pak Ustadz, cukup. Aku sudah berkunang-kunang Pak Ustadz. Yang betul. Berikutnya yang keenam. Ara'aitalladzi yukadzibu. Siapa itu pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim. Aduh, hilang fokus saya nengok bakso bakar. Hilang bahan saya. Mudah-mudahan saudara kita yang berdagang jualannya laku, rezekinya halal. Sampai mana tadi? Bakso bakar. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Ka'ataini fil jannah. Nanti dekat dengan Nabi seperti ini di surga. Nabi menunjukkan isba'ihi, dua telunjuk dua jari, as-sababah telunjuk, al-wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkan antara keduanya. Sejarang-jarangnya beginilah dekatnya kita nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki kita untuk menyantuni anak yatim. Amin. Nanti tolong kalau ada acara paling tidak 3 kali setahun. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua tahun ajaran baru sekolah bulan Juni Juli karena anak yatim susah banyak. Yang ketiga adalah liburan semester Januari Februari. Tolong 3 kali bantu anak yatim ya Bu. Insyaallah. Tolong ya Bu. Insyaallah. Ustadz kenapa minta tolongnya sama ibu, kenapa bukan sama bapak? Karena bapak yang bekerja pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi yang megang duitnya tuh ngaku mereka. Jangan bapak yang belanja. Bapak boleh belanja. Kalau sudah gajian, bapak pergi ke koperasi merah putih, beli beras 10 kilo, beri minyak 1 kilo, gula 1 kilo. Sudah ada? Oh, belum. Itu saya tengok ada beras banyak betul. Habis itu bawa pulang ke rumah, bungkus. Tapi yang ngantar ke rumah yatimnya jangan bapak, yang ngantar ibu. Karena kalau bapak yang ngantar ternyata anak yatim itu maknya cantik. Hancur dunia persilatan. Betul? Hah? Betul kata mereka. Bapak yang belanja, ibu yang membagi. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah. Ngelihat anak yatim, ingat anak kita. Ngelihat ibu-ibu, emak-emak, ingat emak kita. Ngelihat bapak-bapak, ingat bapak kita. Asal jangan nengok bini orang lupa bini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tiang lapangan bola apa nih gawangnya sampai 4? Sudah lama saya ceramah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah jangan lupa bawa ketupat. Sudah lama saya ceramah, baru ini lapangan sepak bola 4. Memang banyak yang mengingatkan saya pada kajian yang luar biasa ini. Memang betul-betul padang mahsyar ini Bapak Ibu. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam, keselamatan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bisa lagi ceramah pakai suara kuat-kuat karena di depan ini ada ibu-ibu latah. Jadi kalau saya kuat dia terkejut. Jadi saya ceramahnya pelan-pelan. Salamun qaulan. Jadi nanti ketika kita mau masuk ke dalam surga itu, malaikat bertanya, kenapa kamu masuk surga? Suruh pindah tempat nanti. Dan ketika kita masuk ke dalam surga itu, pintunya banyak,
Ada orang yang masuk ke dalam surga dari babur Rayyan. Bab apa namanya? Rayyan. Kenapa? Karena banyak puasa. Ibu sudah ganti puasa yang tinggal kemarin? Belum. Ganti puasa. Puasa tidak bisa dibayar dengan haji. Puasa nggak bisa dibayar dengan sedekah. Puasa mesti diganti. Waktu mengandung anak tinggal puasa 30 hari. Waktu anak lahir menyusukan anak tinggal puasa 30 hari. Waktu menyusukan anak tahun kedua tinggal puasa 30 hari. Berapa hari hutang puasa? 90 hari. 90 hari. Hai anak-anakku, anak-anakku, kalian adik-adikku, satu anak ini ibumu tidak puasa 90 hari. Ibu saya tidak puasa 90 hari demi melahirkan saya. Mudah-mudahan ibu-ibu kita semuanya masuk surga. Bukan senang melahirkan anak ini, nyawa taruhan. Mudah-mudahan, makanya orang yang melahirkan itu matinya mati syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada yang masuk surga dari pintu babul jihad. Itulah orang yang perang di Palestina, ditembak oleh tentara Israel. Mati syahid. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang berjuang di Palestina. Amin. Ada yang masuk surga dari pintu babul kaziminal ghaiz karena mampu menahan amarah. Enggak pernah marah. Sendalnya dilarikan orang, sabar. Mobilnya dilarikan orang, sabar. Suaminya dilarikan orang, ngamuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz kalau ceramah jangan bentak-bentak Pak Ustadz. Kami ada yang sakit jantung Pak Ustadz. Saya nggak bentak, sound sistemnya mantap. Suara saya jelas? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tolong pulang dari pengajian ini beli semua makanan-makanan ini, karena saudara kita ini mempersiapkannya dari tadi malam. Dari kemarin basi lah. Balon-balonnya beli semua. Demi untuk apa? Balon. Anak saya sudah besar Pak Ustaz. Kasih anak tetangga. Kasih suami. Belikan balon upin-ipin untuk suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 yang saya sampaikan tadi. Tolong yang hafal 7 naik ke atas. Anak-anak yang hafal 7 naik ke atas. Yang hafal 7 naik ke atas. Yang hafal 7 naik ke atas. Ustadz kok ngelihat balehu? Saya ngelihat balehu. Ini tablik akbar ini dalam rangka apa sebenarnya? Nggak ada menyambut 1 Muharram, nggak ada. Ternyata tablik akbar ini dalam rangka menyambut sepak bola. Ini acara pembukaan turnamen sepak bola. Tolong nanti kalau main bola silakan, tapi waktu sholat berhenti, tetap sholat. Karena kalau kita mati yang dibawa itu sholat apa bola? Pernah nengok orang mati bawa bola? Nggak ada. Pelatih bola pun sholat mati bawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, go. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah ceramah tadi dari mulai jam 9:10, sekarang sudah jam 10:10, nggak ada yang pingsan. Memang desa
tanah datar ini orangnya sehat-sehat semua. Amin. Hatinya bersih, imannya kuat, Amin. panas, nggak ada apa-apanya bagi mereka. Setiap tetes puluh keringatnya dibalas Allah dengan kebaikan. Amin ya Allah. Diampunkan Allah segala dosa dan kesalahan. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak keturunannya soleh dan solehah. Amin. Meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Jumlah total uang yang terkumpul untuk pembangunan pesantren Al Jamil 18.700. Jangan tepuk tangan, tunggu. 18.777.000. Yang jadi pertanyaan, yang ngasih 2.000 siapa? 18.777. Ada yang ngasih 2.000. Ada yang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Sekarang kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh santri-santri dari pesantren Al-Jamil. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mikrofonnya hidup, mik. Tes. Halo. tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Pesantren Al-Jamil bukan hanya sekedar nama, buktinya sudah kita lihat bersama. Mantap, suaranya mantap, bacaannya mantap, hafalannya mantap, ganteng lagi. Yang mau mencari menantu, booking dari sekarang. Siap? Weh, Kak Asraf siap-siap. Kita doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Jangan nanti dikatakan orang, Ustadz pernah ketemu dengan santri Al-Jamil. Pernah. Gimana Pak Ustadz? Ya nggak tahu. Hari ini semua mendengarkan bacaannya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Anda ingin anak Anda seperti santri Al-Jamil? Daftarkan segera ke nomor berikut ini. Sebelum tanggal penutupan pesantren Al-Jamil. Ingat, kuota terbatas. Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah. Yang nggak mau mendaftarkan anaknya, inna. Narkoba, sabu-sabu, judi, zina, LGBT, game online, judi online, obatnya tinggal satu, pesantren Al-Jamil.
Allahu Akbar. Sudah 1 jam saya ceramah, jamaah tetap kuat. Ini kalau saya lanjutkan sampai zuhur sanggup? Sanggup. Allahu Akbar. Bapak masih kuat? Kuat. Saya udah mau mati. Saya yang kalah kalau begini. Skor 0-1. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebahagiaan. Amin. Mudah-mudahan Allah. kita semua husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Selamatkan kami dalam akidah agama kami, anak kami, keturunan kami dalam ahli sunnah wal jamaah. Amin. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, jauhkan dari segala penyakit. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal ibadah kami. Amin. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabalal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami sekitar amal kami semuanya dihisab, dihitung di hadapan. Amin ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, anak-anak kami, santri-santri kami, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Amin. Waj'alhum min ahlil Quran, jadikan mereka menjadi para penghafal Quran, penafsir Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran. Amin. Allahumma kama jama'atana fi hadha syahril mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Muharram, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala